Siapa yang tidak mengenal dengan serial manga terkenal yang berjudul Naruto? Di samping dari serial manganya yang terkenal tersebut, ada seorang tokoh yang dilupakan. Ia adalah sosok pengarangnya yang bernama Masashi Kishimoto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengisahkan bagaimana kehidupan pengarang serial manga Naruto semasa kecil hingga terkenal sampai sekarang ini, yang sempat tidak dapat melanjutkan kuliah karena prestasi sekolahnya yang buruk. Untuk itu, ikuti terus video saya sampai akhir. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space. Siapa yang tidak kenal dengan Masashi Kishimoto Sensei? Beliau merupakan seorang mangaka dari serial manga terkenal di Jepang dengan judul Naruto. Kishimoto Sensei sendiri lahir di Prefektur Okayama, Jepang pada tanggal 8 November 1974, berbarengan dengan adiknya yang kembar identik bernama Seishi Kishimoto. Nama Masashi Kishimoto mulai terkenal ketika dirinya sukses menerbitkan serial manga Naruto pada tahun 1999. Serial manga yang menceritakan petualangan para ninja dalam menggapai mimpinya menjadi Hokage itu mendapat sambutan positif dari para pecinta manga. Bahkan hingga saat penayangan serial manganya boleh dikatakan serial Naruto adalah serial manga petualangan yang paling terkenal dengan jutaan fans di seluruh dunia. Sebagai buktinya, komik serial manga Naruto berhasil terjual lebih dari 220 juta kopi hingga akhir tahun 2014 lalu. Namun keberhasilan Masashi Kishimoto bersama serial manganya tidak didapatkan secara mudah dan instan. Sebelumnya, ia harus menelan rasa kecewa dari beberapa karyanya yang dicap gagal oleh beberapa penerbit. Bahkan pernah ditertawakan oleh teman-teman sebayanya karena mempunyai cita-cita sebagai mangaka. Sejak sekolah SD, Kishimoto kecil mulai mengembangkan bakat menggambarnya. Kishimoto Sensei menyebut pengarang serial manga terkenal Dr. Slump dan Dragon Ball yaitu Akira Toriyama sangat mempengaruhi dirinya untuk menjadi seorang mangaka. Kishimoto Sensei juga mengaku serial manga yang berjudul Akira karya Kazuhiro Otomo turut memberikan pengaruh atas karya-karyanya selama ini. Ketika belum mulai bersekolah, ia sangat senang menonton Doraemon. Teman-teman seusianya suka menggambar karakter serial itu, dan ia sering mengkoreksi ketika temannya salah dalam menggambar dan menunjukkan dengan benar bagaimana karakter Doraemon itu seharusnya digambar. Semenjak sekolah SD tersebut, hobinya menggambar semakin menjadi-jadi. Buku catatan sekolahnya dipenuhi dengan gambar karyanya. Saking sukanya menggambar sampai-sampai saat istirahat sekolah, ia selalu menggambar karakter anime. Tidak lama setelah itu, Masashi kecil menonton serial Mobile Suit Gundam. Dari serial tersebut memberikannya inspirasi dan mulai menggambar karakter robot dalam serial itu. Selain itu, Kishimoto Sensei juga menyukai serial manga Shonen Jump yang berjudul Kinnikuman. Ia dan saudaranya sering mencoba membuat gambar karakter jagoan mereka sendiri. Kishimoto Sensei menamakan jagoannya Wasabi Man atau Mustarman yang diambil dari nama bumbu masak. Dari situlah ia mulai berpikir menjadi seorang mangaka sangat menyenangkan dan akhirnya bercita-cita menjadi seorang mangaka terkenal seperti Akira Toriyama. Beliau merupakan seorang mangaka terkenal pencipta serial manga Dragon Ball yang saat itu sedang sangat terkenal di kalangan anak-anak. Bahkan Kishimoto Sensei mengaku bahwa ia sangat terobsesi dengan manga karya Akira Toriyama tersebut. Ia pun mulai membuat manga berjudul Hyatare Ryoko, sebuah cerita yang berkisah tentang ninja remaja yang bisa dikatakan sebagai ide awal Naruto. Saat sekolah dasar, ia ingin sekali membeli majalah Shonen Jump yang harganya 190 yen saat itu atau sekitar Rp25.000. Harga tersebut terbilang mahal dan ia tidak dapat membelinya. Tetapi untungnya ada teman yang sudi untuk meminjamkan kepadanya. Di bagian info game majalah Shonen Jump tersebut, ia melihat sebuah gambar yang mirip gambar Akira Toriyama. Ternyata itu adalah game yang berjudul Dragon Quest yang memang didesain oleh mangaka idolanya tersebut. Kishimoto kecil ingin sekali memainkan game ini. Kishimoto kecil meminta dibelikan oleh orang tuanya, tetapi sayangnya orang tua Kishimoto Sensei tidak mau membelikannya.
sehingga mereka berusaha sendiri untuk meminjam kepada teman mereka. Tak lama ayahnya melihat Kishimoto kecil amat sangat menggemari game ini. Orang tuanya merasa kasihan, akhirnya sang ayah membelikan game tersebut dan software Dragon Quest yang pertama kali ia miliki. Sang ayah yang awalnya anti video game akhirnya ikut bermain bersama anaknya. Saat memasuki SMP, Kishimoto kecil mempunyai hobi baru yaitu bermain baseball. Dengan hobi barunya tersebut dan ditambah pelajaran sekolah yang makin berat, sehingga membuatnya hanya punya sedikit waktu atau tidak sama sekali untuk menggambar. Kishimoto Sensei terobsesi kembali untuk menggambar ketika ia melihat poster film ketika pulang sekolah. Poster ini merupakan gambar terbaik yang dilihatnya. Poster yang dilihatnya adalah poster anime Akira karya Katsuhiro Otomo. Hal ini membangkitkan kembali semangat menggambarnya dan berusaha menggambar persis Otomo Sensei. Penggambar Kishimoto Sensei waktu itu mengalami perubahan besar setelah mempelajari gambar manga Akira. Ia menghabiskan banyak waktu untuk belajar dan mengerti gaya Otomo Sensei, tetapi sayangnya tidak berhasil. Kishimoto Sensei sadar bahwa itu adalah gaya original Otomo Sensei dan tidak seorang pun bisa menirunya. Ia akhirnya berusaha membuat gayanya sendiri dalam menggambar, namun ternyata sangat sulit dan bahkan nyaris tidak mungkin untuk dilakukan. Saat memasuki sekolah SMA, ia menyadari akan gambarnya. Maka mulailah Kishimoto Sensei berusaha menggambar dengan gayanya sendiri. Di bangku SMA, Kishimoto Sensei akhirnya berhasil membuat manga 31 halaman. Ia meminta pendapat adiknya dan karyanya dinilai jelek oleh adiknya. Kishimoto Sensei yang tidak terima dengan cemooh tersebut lalu meminta pendapat ayahnya. Tetapi sayangnya karyanya juga dicap jelek oleh ayahnya. Walaupun begitu, Kishimoto Sensei tidak patah semangat karena impiannya menjadi mangaka pemula bisa terwujud jika terus berkarya. Setelah membuat beberapa manga yang dinilainya tidak terlalu bagus, ia bertanya-tanya apa yang membuat manga orang lain terlihat bagus. Dari hal tersebut, kesibukannya akan menggambar membuat prestasi Kishimoto Sensei hancur. Ia lulus SMA dengan peringkat 38 dari 39 siswa. Dengan nilai buruk tersebut, ia merasa takkan bisa melanjutkan kuliah, tak bisa membuat manga yang bagus dan tidak memiliki prestasi yang tinggi. Kishimoto Sensei merasa putus asa dan bertanya-tanya pada dirinya akan jadi apa dirinya kelak. Namun dengan tekadnya untuk menjadi mangaka, akhirnya ia bisa melanjutkan pendidikannya di Akademi Seni. Saat kuliah seni inilah ia membuat manga berjudul Karakuri yang berhasil menarik perhatian penerbit Shueisha untuk menerbitkannya tahun 1996. Karena karyanya ini, Kishimoto Sensei mendapat Hope Step Award, sebuah penghargaan bulanan majalah Shonen Jump yang diberikan untuk mangaka amatir berbakat. Setelah lulus kuliah, Kishimoto bekerja keras membuat manga Naruto yang kemudian dimuat Akamaru Jump pada bulan Agustus 1997. Ia kemudian mengubah kisahnya dan menghadirkan kembali serial Naruto di majalah mingguan Shonen Jump pada tahun 1999. Inilah kisah bagaimana perjalanan pengarang serial Naruto yang kita kenal sekarang ini hingga membuat nama Kishimoto Sensei terkenal. Sebelum saya lanjut, seperti di awal yang sudah saya bilang bahwa Kishimoto Sensei mempunyai saudara kembar yang bernama Seishi Kishimoto. Meski sama-sama lahir pada tanggal yang sama, namun Masashi Kishimoto Sensei lahir beberapa menit terlebih dahulu sehingga Seishi Sensei dianggap lebih muda. Seishi Kishimoto sama-sama berprofesi sebagai mangaka. Meski sama-sama mempunyai ketertarikan yang sama, Seishi Kishimoto juga mulai mencoba-coba menggambar karakter pahlawan supernya sendiri. Ketika sang kakak terlebih dahulu mencuri perhatian lewat serial manga Naruto yang dirilis tahun 1999, 2 tahun kemudian nama Seishi Kishimoto mulai debutnya sebagai mangaka ketika merilis manga Shonen Jump berjudul 666 Satan atau Overt Hunter. Manga ini diserialisasikan oleh Monty Shonen Gangan pada tahun 2001 dan mendapat banyak penggemar fanatik. 666 Satan bertahan selama 6 tahun sebelum akhirnya tamat pada
tahun 2007. Setelah manga 666 satan selesai, lalu Seishi Kishimoto melanjutkan proyek manga lainnya seperti Blazer Drive tahun 2008, Kuronai no Okami Tohashikase no Hotsisuji tahun 2011, Sukedachi 09 tahun 2014, dan Machimera World tahun 2017. Semua manga tersebut tidak kalah seru dengan manga karya kakaknya Masashi Kishimoto Sensei. Kishimoto Sensei pertama kali bekerja sebagai mangaka karakuri yang dia kirimkan ke Shueisha pada tahun 1995. Pekerjaan ini ia lakukan sambil melakukan kuliah seni. Sedikit cerita tentang manga karakuri. Karakuri menceritakan sebuah bencana penyakit yang mewabah di seantero Jepang. Untuk menanggulangi masalah tersebut, maka diadakan penelitian mengenai wabah tersebut. Namun penyalahgunaan dari oknum yang tidak bertanggung jawab membuat masalah menjadi lebih rumit dengan menghasilkan makhluk robot. Alhasil dibentuklah sebuah satuan khusus bernama Karakuri, sekelompok orang yang ditugaskan untuk menyelamatkan negara Jepang melawan makhluk robot tersebut. Salah satu anggotanya yang bernama Kiro, yang jika kamu perhatikan memiliki penampilan sangat mirip dengan Sasuke Uchiha di serial Naruto. Tidak disangka berkat serial manga Karakuri, Kishimoto Sensei mendapat respon yang lumayan baik. Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, manga Karakuri menjadi awal mula karirnya terbentuk sebagai seorang mangaka, hingga akhirnya ia mendapat penghargaan Shonen Jump Mingguan Hot Step Award pada tahun 1996 yang diberikan kepada mangaka amati berbakat. Dirasa cukup menjanjikan, manga Karakuri pun diterbitkan di majalah mingguan Shonen Jump pada tahun 1998. Kishimoto Sensei selanjutnya menjadi mangaka Shonen Jump mingguan untuk pertama kalinya dengan versi serial Karakuri di Shonen Jump mingguan 1998. Namun lagi-lagi rasa kecewa harus dirasakan oleh Kishimoto Sensei. Pasalnya manganya tersebut segera dibatalkan karena kinerja yang buruk dalam voting pembaca. Sebenarnya setelah lulus kuliah pada tahun 1997, Kishimoto Sensei sudah mulai fokus membuat serial manga Naruto yang diterbitkan dalam Akamaru Jump Summer pada bulan Desember 1997. Pada bulan September 1999, serial manga Naruto tayang perdana di majalah mingguan Shonen Jump dan cepat menjadi hit di pencinta manga. Sepanjang tahun tersebut, serial manga Naruto masih terus berlangsung dengan lebih dari 60 volume diterbitkan dan telah terjual lebih dari 113 juta kopi di Jepang dan lebih dari 95 juta kopi di Amerika Serikat. Menanggapi kesuksesan serial Naruto, Kishimoto Sensei mengatakan dalam Naruto Collector Winter tahun 2007 sampai dengan 2008, ia sangat senang karena penonton di Amerika Serikat telah mengerti dan memahami dunia ninja. Hal ini menunjukkan bahwa penonton Amerika memiliki selera yang baik karena mereka dapat menerima sesuatu yang sebelumnya asing bagi mereka. Perlu Anda tahu bahwa jadwal kerja Kishimoto Sensei sendiri diperlihatkan dalam Naruto Secret Troll of Soldier, Guidebook kedua yang dirilis untuk serial manga Naruto, bahwa jadwal kerja Kishimoto Sensei ini memperlihatkan betapa banyaknya waktu yang Kishimoto Sensei sisihkan ketika masih mengerjakan serial Naruto. Pada hari Senin sampai dengan Rabu, Kishimoto Sensei akan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menggambar bab terbaru Naruto. Mulai dari jam 12 malam hingga jam 6 pagi ia habiskan untuk bekerja. Baru setelahnya ia tidur selama 3 jam sampai dengan jam 9 pagi dan kemudian bekerja lagi. Dari jam 1 sampai dengan jam 2 siang, Kishimoto Sensei beristirahat untuk makan siang. Selanjutnya kembali bekerja sampai dengan jam 11 malam. Gaya hidup yang kurang sehat juga terindikasi dari kurangnya jam tidur. Apalagi untuk pekerjaan intensif seperti mengejar deadline komik mingguan dari hari pertama sampai dirilis. Saat Kishimoto Sensei mengerjakan serial Naruto, dalam setiap harinya ia harus membuat sketsa dan menghabiskan sampai 19 jam di mejanya di masa-masa tersebut. Sehingga total kesaran Kishimoto Sensei dalam mengerjakan serial manga Naruto adalah 79,2% untuk bekerja, 12,5% untuk istirahat, dan 8,3% untuk makan dan mandi. Kalau pekerjaan belum selesai, seringkali ia bahkan tidak beristirahat di hari Minggu. Sebenarnya awal mulai mengenal manga, Kishimoto Sensei memutuskan untuk menggambar manga dengan gayanya sendiri sejak awal menciptakan serial Naruto.
Ia melihat informasi dari manga lainnya untuk mendapatkan pengaruh ketika mencoba untuk membuat karakter seunik mungkin. Pada zaman yang serba digital ini, rasanya sulit membayangkan seorang mangaka melakukan segala sesuatu secara manual. Asal Anda tahu, Kishimoto Sensei menggambar semua manganya secara manual, tidak dibantu dengan gambar digital lain. Dalam sebuah interviewnya di New York, Kishimoto Sensei menceritakan bagaimana proses kreatifnya selama mengerjakan serial Naruto, mulai dari sketsa hingga storyboard dan artboard yang ia selesaikan secara manual dan bukan secara digital. Bukan hanya Kishimoto Sensei sendiri saja yang melakukannya, bahkan asisten-asistennya pun melakukannya bersama-sama. Semuanya menikmati pengerjaannya secara manual. Meskipun tidak pernah menggunakan media digital untuk membuat manga, bukan berarti Kishimoto Sensei tidak menyukai media digital. Beliau bahkan merekomendasikan kepada para mangaka pemula untuk mulai menggambar menggunakan digital. Metode manual tersebut menghabiskan banyak uang, sulit, dan menyita banyak waktu yang terbuang. Selama penerbitan serial manga Naruto, Kishimoto Sensei menikah dan sudah mempunyai anak. Perubahan pada kehidupan pribadinya mempengaruhi serial Naruto. Sesuatu yang ingin Kishimoto Sensei sampaikan pada karakter Naruto berdasarkan pengalamannya sendiri sebagai seorang ayah. Ketika menggambar karakter manganya, Kishimoto Sensei mengikuti proses 5 langkah yang ia terapkan seperti konsep, sketsa kasar, penyusunan, penebalan, shading, dan mewarnai. Ia menggunakan sebuah airbrush untuk satu ilustrasi sampul majalah mingguan Shonen Jump, tetapi ia memutuskan untuk tidak menggunakannya untuk gambar selanjutnya. Tahukah Anda bahwa salah satu karakter favorit yang Kishimoto Sensei buat dalam serial manga Naruto ada Killer Bee? Ia membuat karakter ini sendiri sebenarnya datang dari salah satu editor lamanya, di mana editor tersebut sangat suka dengan gulat atau pro wrestling dan ingin ada seorang karakter yang seperti pegulat. Kishimoto Sensei pun akhirnya membuat Killer Bee, seorang ninja yang mempunyai gerakan mirip dengan seorang pegulat. Ia ingin membuat Killer Bee sebagai seorang karakter di serial manganya yang unik. Oleh karena itu, Kishimoto Sensei menambahkan kebiasaan unik pada Killer Bee, seperti selalu bernyanyi rap. Kishimoto Sensei sendiri agak kesulitan memberikan dialog pada Killer Bee karena dia selalu berbicara dengan nada rap. Meskipun sulit, Kishimoto Sensei sendiri cukup puas karena dapat menciptakan salah satu karakter yang unik ini. Sekarang penduduk asli prefektur Okayama bagian barat ini telah menciptakan salah satu dari serial manga yang paling terkenal dan sukses, serta memiliki banyak sekali fans dari seluruh penjuru dunia. Masyarakat di tempat tinggalnya banyak yang telah mengakuinya, padahal pada sebelumnya banyak orang yang menertawakan Masashi Kishimoto Sensei saat masih kecil, ketika ia berkata ingin bercita-cita sebagai seorang mangaka. Meskipun begitu, Masashi Kishimoto Sensei tetap rendah hati. Ia bahkan berkata kalau dirinya cukup terkejut bisa masuk ke dalam industri mangaka. Perjalanan Kishimoto Sensei menuju puncak kesuksesannya mirip dengan kisah Naruto itu sendiri. Saat Naruto berkata aku akan menjadi Hokage, orang-orang di sekitarnya menertawakan Naruto. Hal yang serupa juga dirasakan oleh Kishimoto kecil waktu itu, tetapi bukan menjadi Hokage tetapi menjadi seorang mangaka. Naruto yang semula diacuhkan dan bahkan dibenci oleh orang-orang satu desa berjuang dalam meraih impian untuk menjadi Hokage. Bahkan kalau Kishimoto Sensei juga sangat menyukai ramen. Mangaka ini juga mengatakan bahwa tokoh Naruto yang awalnya diacuhkan bahkan diremehkan banyak orang yang mencerminkan masa kecilnya sendiri. Kishimoto Sensei juga mengakui semasa kecil ia tidak begitu pintar di sekolahnya dan merasa sangat dikucilkan dibandingkan dengan teman-temannya. Ia juga mengatakan bahwa karirnya dalam dunia mangaka benar-benar tidak terduga dan benar-benar tidak percaya bahwa ia bekerja sebagai seorang mangaka yang harus menuliskan cerita dan membuat beberapa karakter. Kishimoto Sensei juga mengalami banyak kesulitan sebelum akhirnya sukses besar bersama Naruto hingga memenangkan banyak penghargaan atas serial manganya. Kishimoto Sensei sebelumnya juga menghabiskan 2 tahun untuk membaca buku-buku tentang bagaimana menulis skenario dan mempelajari dialog dalam film untuk membuat struktur cerita dan teknik pengarahan plot cerita. Ia juga belajar teknik menggambar yang ia dapat selama belajar di sebuah sekolah seni. Lewat berbagai kegagalan dan semangat pantang menyerahnya, Kishimoto Sensei pada akhirnya mendapatkan nama sebagai salah satu mangaka terhebat Jepang sepanjang sejarah.
pada bab terakhir serial Naruto di chapter 700 dibuat berwarna dari awal hingga akhir, dan juga mengucapkan perpisahan untuk para penggemar Naruto yang dapat diartikan dalam cerita akhir ini terdapat perasaan yang bercampur aduk antara senang dan sedih. Tetapi bagaimanapun itu, aku bisa mengatakan dengan jelas terima kasih kepada para pembaca sekalian. Pada akhirnya aku benar-benar berterima kasih pada kalian. Otsukare-sama Datebayo. Akan tetapi, tahukah kamu kalau dalam salah satu halamannya terdapat sesuatu yang tersembunyi? Berikut ini ada beberapa panel dalam halaman yang saya maksudkan. Di dahi Naruto terdapat lambang tengkorak yang merupakan lambang tengkorak bajak laut. Tentu saja bajak laut yang dimaksud di sini adalah kelompok bajak laut topi jerami yang dipimpin oleh Luffy dalam serial manga One Piece. Ini adalah bentuk perpisahan dari Masashi Kishimoto Sensei kepada salah satu mangaka terkenal Eiichiro Sensei, sang kreator One Piece. Seakan tidak mau kalah, Eiichiro Oda Sensei pun membalas dalam cover One Piece bab 766. Terdapat tulisan Jepang yang dilingkari garis merah yang jika diurutkan akan terbaca Naruto Otsukare-san deshita, atau dalam bahasa Indonesia berarti Naruto, terima kasih atas kerja kerasnya. Selain tulisan tersebut, jika kalian perhatikan lebih teliti, maka kalian akan menemukan yang pertama, belakang Nami ada Naruto yang sedang memakan daging dan Luffy yang sedang memakan ramen. Daging adalah makanan favorit Luffy, sementara ramen adalah makanan kesukaan Naruto. Yang kedua, Nami mengenakan baju dengan motif Konoha. Yang ketiga, di bagian bawah terdapat seekor rubah yang melambangkan Kyuubi yang juga seekor rubah dengan lambang keluarga Uzumaki di punggungnya. Yang keempat, huruf O dalam One Piece diganti menjadi lambang Konoha. Yang kelima, terdapat sebuah shuriken di ujung huruf E dalam One Piece. Yang keenam, huruf I yang biasanya bergambar Luffy digantikan oleh Naruto. Selain dari Eiichiro Oda Sensei, serial manga Naruto juga banjir ucapan selamat dari mangaka terkenal lainnya, seperti diantaranya mangaka Hideki Sorachi, pengarang manga Gintama. Bersamaan dengan lewatnya Shinobi, seperti yang kuharapkan, Ange terasa menyejukkan. Kishimoto Sensei, sebuah perpisahan yang gemilang. Datebayo, mangaka Tite Kubo, pengarang manga Blades. Kishimoto-san, Otsukare-sama deshita. Aku yakin pasti sibuk sekali untuk menyelesaikannya. Jadi sekarang istirahatlah yang baik. Mangaka Eiichiro Oda, pengarang manga One Piece. Teman sekaligus rivalku, terima kasih selama atas realisasi selama 15 tahun yang menyejukkan hati. Kishimoto-san, Otsukare-sama. Komentar dari Eiichiro Oda, teman sekaligus rivalku, benar-benar persaingan yang sehat. Meskipun menganggap rival, tetapi Eiichiro Oda Sensei tidak sungkan untuk mengucapkan selamat kepada Masashi Kishimoto Sensei. Kishimoto Sensei mengatakan kepada media bahwa setelah menyelesaikan bab terakhir Naruto, ia tidak merasa bahwa Naruto benar-benar tamat. Kishimoto Sensei sempat berpikir untuk membuat serial manga lainnya setelah menyelesaikan Naruto, tetapi ia tidak tahu harus memulai dari mana. Meskipun begitu, ia mengatakan kepada para penggemarnya untuk tidak khawatir karena ia akan lanjut membuat serial manga lainnya. Saat pertama kali membuat serial Naruto dimulai, Kishimoto Sensei sempat berpikir untuk menserialisasikan Naruto ini selama 5 tahun. Akan tetapi Kishimoto Sensei sama sekali tidak menyangka bahwa Naruto malah berlangsung selama 15 tahun. Kishimoto Sensei mengatakan bahwa karakternya tidak mengizinkan dirinya untuk menyelesaikan serial manga ini secara cepat. Saat ditanya mengenai serial manga One Piece milik Eiichiro Oda Sensei, Kishimoto Sensei menjawab bahwa One Piece dan Naruto diserialisasi dalam satu majalah yang sama, dan One Piece selalu satu langkah lebih maju di depan serial manganya. Kishimoto Sensei bahkan memuji serial One Piece dan mengatakan bahwa ia bisa bekerja keras jauh ini menciptakan serial Naruto semuanya berkat One Piece. Setelah 4 tahun serial Naruto tamat, akhirnya Kishimoto mengumumkan akan membuat manga terbarunya yang berjudul Samurai 8 yang dirilis pada tanggal 13 Mei 2019 di Jepang. Sayangnya serial manga ini hanya serial manga yang terbilang singkat dan sudah tamat pada bulan Maret 2020. Untuk urusan ilustrasi serial manga, Kishimoto Sensei dibantu oleh Akira Okubo Sensei. Yang menarik dari serial manga Samurai 8 Hachimaru Den ini
adalah kisah samurai di dunia sains fiksi. Itulah informasi mengenai pengarang Naruto Masashi Kishimoto Sensei semasa kecil hingga terkenal. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.